kita buka coba ya. Nah, dapat apa aja nih? Oh, ada colokannya juga ya. Nah, ini gedenya tuh seberapa ini? Sama ini gede yang mana? Ya, kalau misalkan dijajarkan sama kepalanya sih hampir sama ya. Ini kalau ini kan perutnya. Nah, ini kan karena dia bentuknya memanjang oval ya. Jadi di sini mengecil nih. Nah, jadi tapi lebih lucu ini ya. Kalau ini mah oval ya. Tapi ini bentuknya sama. Ya. Yang tingginya juga sama sebetulnya di sini. Ini kan modelnya digantung di bohlam. Ini saya akan coba. Nah, kemudian dapat ini juga nih, dudukan untuk dipasang seandainya misalkan kita mau buat dudukan lampu di atas ya. Nah, ini padahal saya beli baru ini buat, ternyata dikasih seperti ini juga. Ini harganya tadi 4.500, kalau ini 3.500. Nah, sekarang saya akan coba. Saya udah beli ininya biar lebih mudah. Apakah ini masuk ya? Nah, nanti kita colokan di sini nih, di situ ya. Ini dapat bracket ya, nanti dipasang di sini. Nah, itu ya. Ada apa nih? Buku petunjuk ya, buku petunjuk. Udah, cuma itu aja. Coba saya buka, apa namanya? Saya coba ya. Nah, itu tombol resetnya pakai bolongan. Nah, sekarang ini kameranya. Nah, ini LED-nya. Katanya bisa buat bohlam juga dan bisa buat untuk malam ya, mode malam. Ini saya sekalian aja pasang mikronya. Ya, ini saya dulu beli micro SD-nya merek Viken langsung dari tokonya, cuman sudah rusak ya. Nah, sekarang kalau yang ini itu sudah lama nih saya punya, udah hampir 3 tahun. Ini dipasang di kamera Hilux Vision dan masih bagus sampai sekarang, tidak rusak ya. Ini Samsung bagus mereknya. Dibanding sama ini udah rusak yang Viken. Ini saya beli 2 rusak semua. Ini beli 2 rusak semua. Jadi mendingan ini belinya Samsung sekalian. Mahal tapi awet. Nah, sekarang saya coba masukkan ke sini. Nah, ini saya belum tahu posisinya yang mana, yang di atas. Tapi saya punya pedoman kalau misalkan ini nggak cukup, nggak masuk, berarti kan salah posisinya gini. Nah, ini kalau ditarik ini mendal-mendal, ini ya mendal-mendal, berarti ini udah posisi yang betul. Tinggal tarik, masukin, kan bunyinya. Oh gitu. Nah, kemudian saya coba pasang. Nah, kalau yang kamera ini kan dikasih kabel ya, kabel chargernya. Kalau ini karena dia masuk ke bohlam, colokan lampu, maka di paketannya itu tidak dikasih kabel charger. Ini saya coba cek apakah dia ada kabel chargernya colokannya. Nah, ini ya, coba lihat satu-satu. Nah, dia tuh nggak ada ya. Biasanya di bodinya di sini nih. Nah, ini kan nggak ada. Jadi dia memang masuknya dari sini ya. Jadi di sini sudah ada adaptornya. Jadi AC yang 220 masuk, kemudian dikonversi menjadi arus arah DC masuk ke sini. Jadi di sini sudah ada chargernya di dalam adaptornya. Karena di sini sudah nggak ada nih opsionalnya. Nggak ada ya, nggak ada sama sekali. Ini praktis sih memang. Jadi nggak perlu ribet bikin itunya. Nah, sekarang coba saya masukkan lagi. Ini saya coba dua-duanya ya. Nah, ini saya pasang. Nah, biar coba suaranya lantang mana ya sama yang ini, kita tes. Nah, dia belum respon nih, responnya terlambat nih. Tuh suaranya yang ini, tuh kan suaranya kenceng dia, bagusan ini suaranya. Ini kok ininya nonjol ya? Oh, nggak seperti itu memang. Jadi si kartunya nih agak nonjol ya, tapi dia masuk sebetulnya nih. Tuh kan nonjol. Nah, sekarang coba di setting sini ya. Nah, karena ini V380 Pro, maka ini juga sama, pakainya yang ini ya. Nanti tinggal ditambahkan saja. Yang ini kan sudah bisa nih, sudah terpasang. Nah, ini. Nah, kemudian tinggal ini tambahkan lagi perangkat di sini nih ya. Tambahkan, kemudian tambahkan kamera. Nah, ini sudah terdeteksi nih. Kalau sudah muncul seperti ini ya, ini kan ID kameranya 872 11750. Jadi saat komunikasi itu harus menghubungkan ID-nya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini tinggal diklik ID-nya nih. Tuh, dia responsif banget ya, langsung diklik tuh udah langsung. Nah, ini untuk pilih wifi-nya. Pastikan sandinya itu sudah betul wifi-nya. Kemudian koneksi. Tuh, cepat koneksinya.
dibandingkan sama ini koneksinya lebih cepat. Tuh network connecting ya. Ini disuruh membuat sandi. Ini sandi perangkatnya ya. Nah ini sudah sama, klik. Nah nanti akan coba kita bandingkan kualitas gambarnya. Ini rumah, ini bohlam. Nah ini ya, dia sudah ke atas. Ini masih posisinya terbalik. Kita rubah di sini ya, di klik yang sini ya. Kalau pengen membalik di sini diklik membalikan. Nah itu sudah berbalik. Nah ini sudah posisi yang benar. Nah sekarang saya akan coba bandingkan ya fitur-fitur apa saja sih yang ada di dua kamera ini. Ini snowman dan ini yang bohlam ya. Nanti saya akan sertakan link pembeliannya di deskripsi. Nah ini yang bohlam ya, kamera bohlam yang sebelah kiri. Ini yang kamera snowman. Nah kalau saya lihat di awal itu kamera yang bohlam itu fiturnya lebih lengkap dibanding dengan fitur yang di snowman. Dia bisa mendeteksi gerakan di depan, kemudian bisa membuat PTZ secara otomatis. Nah ini saya akan contohkan seperti ini ya. Ini yang saya demokan kamera bohlam terlebih dahulu. Klik yang ini, kameranya seperti ini ya posisinya. Nah kemudian klik yang bagian ini nih, nah, pengaturan sini. Nah di sini kan fiturnya lebih lengkap ya, ada alarm, ada kontrol cahaya, PTZ dan lain sebagainya. Nah yang nggak ada di kamera ini itu ini PTZ yang telah ditetapkan nggak ada, ini nggak ada dia. Kemudian video selang ini nggak ada. Video selang ini time lapse ya, time lapse dia untuk fotografi. Kemudian pembalikan ada, kalibrasi ada ya. Udah itu aja, berarti dua yang tambahan di sini yang kamera bohlam. Nah sekarang saya akan coba lihat, oh ya kontrol cahaya nih di sini ada nih. Nah kontrol cahaya ya, saya mulai demokan ke ini juga, kalibrasi PTZ kalau sudah. Nah ini kalibrasi ya namanya. Oh ya, saya akan demokan yang kontrol cahaya ya, karena di sini nggak ada. Nah kalau yang kamera bohlam itu dia bisa keluar cahayanya nih. Nah ini buat mode malam ya. Nah kalau ini kan enggak ya, karena bukan bohlam. Nah fiturnya kalau misalkan pengen dimatikan, ini mati. Nah kalau pengen otomatis itu klik yang mobil ini nih. Nah kenapa mobil itu dia otomatis, kalau misalkan malam nanti bisa mendeteksi gambar meskipun cahayanya kurang ya. Nah kalau ininya nggak diklik ya berarti kalau misalkan malam dia akan gelap ya, jadi ini otomatis mobil. Tapi kalau pengen di malam, pengen keluar malam, ini bisa diklik gitu ya. Saya klik yang mobil. Kemudian nih PTZ yang telah ditetapkan ini fitur yang lumayan canggih juga ya. Jadi gini sistem kerjanya, ini kan si kamera kan kita atur pakai tombol navigasi seperti ini ya. Nah gitu kan, nah seperti ini ya. Nah itu kan lama ya. Nah kemudian apa kegunaannya yang tadi PTZ yang telah ditetapkan. Jadi PTZ yang telah ditetapkan seperti ini. Misalkan saya posisinya yang ingin saya tetapkan PTZ, jadi nanti ketika klik gambarnya itu sudah langsung otomatis dia bergeser ke arah gambar ini yang sudah saya tentukan. Nah misalkan seperti ini ya. Kemudian nih saya itu klik di sini lagi ya, di sini PTZ yang telah ditetapkan. Nah di sini PTZ yang ditetapkan apa gambarnya, posisikan gambarnya yang akan kita tetapkan. Nah ini kan saya posisikan misalkan seperti ini, klik yang ini ya. Nah kemudian ini udah ditetapkan ya. Nah sekarang saya coba satu aja dulu gitu ya, yang lainnya nanti kan pasti menyesuaikan. Nah kemudian klik sini. Nah kemudian kita arahkan nih si kameranya. Nah seperti itu, misalkan kameranya ngadep ke sini gitu ya. Nah nanti ketika yang tadi klik yang PTZ tetap ditetap. Nah kalau pengen merubah lebih cepat ya ke arah gambar yang tadi, itu klik yang di sini PTZ yang telah ditetapkan ini ya. Kemudian klik yang ini. Nah nah dia otomatis langsung ke arah sana tuh kan. Jadi nggak perlu satu-satu gitu kan ya. Ini udah cepet. Nah misalkan saya buat contoh lagi, satu lagi. Misalkan saya buat arahnya. Nah misalkan ini ya. Misalkan ini nih PC nih. Nah itu ya. Agak ke bawah deh. Nah seperti ini. Misalkan ya. Kemudian saya hilangkan terlebih dahulu yang ini. Nah kemudian tadi yang ini ya. PTZ telah ditetapkan, klik yang ini. Kemudian klik yang ini nih ya. Just gitu. Nah udah kan? Ya kan? Udah. Nah sekarang saya akan coba demokan, misalkan kita lupa ke sini gitu ya. Nah ini berantakan. Nah gitu ya, misalkan. Nah kemudian kita pengen cepet yang tadi PTZ yang ditetapkan, klik yang tadi, kemudian ini klik aja mana yang akan kita arahkan, misalkan ke yang komputer ini nih. Just gitu kan. Nah dia muter tuh. Nah itu kan, dia muter ya kan. Jadi langsung ke arah yang tadi sudah ditetapkan. Nah kemudian apalagi nih, ini deteksi ya, deteksi.
Jadi kita arahkan ke sini dulu, ke sini dulu nih. Nah ini gitu ya. Nah ke arah sini dulu, atau saya arahkan ke sini dulu deh, biar tangan saya bisa mendeteksi. Nah misalkan ini ya, misalkan posisinya seperti ini nih. Kemudian deteksi gerakan jalur gerak nih, diklik jalur gerak, kemudian di enable ya kan. Nah berarti areanya tuh ini ya. Nah nanti saya gerak-gerakan dia akan ngikutin. Nah dia bergerak mengikuti objek nih. Nah ada objek misalkan ini ditaruh di luar, ketika ada objek bergerak dia mengikuti. Saya mau ke pengaturan alarm, di sini pengaturannya, kemudian di bagian pengaturan alarm nyalakan, kemudian di pengaturan sini. Nah untuk merekam alarm suara kita itu caranya seperti ini. Klik yang ini ya, mikrofon, misalkan gini ya, klik kemudian tahan, tahan alarm. Nah ini udah nyimpan, klik sini. Nah ini kan di suara ketiga, kemudian diterapkan. Nah kalau pengen tahu suaranya yang tadi, klik yang ini. Nah itu kan masih kecil ya, tapi nanti ketika diterapkan itu jadi besar. Nah kita terapkan. Nah ini ada periode alarmnya, mau sepanjang hari atau siang hari atau malam hari atau pengaturan waktu, misalkan gitu. Kalau pengaturan waktu tambahkan waktu area alarmnya, misalkan sepanjang hari ya. Kemudian daerah alarmnya, nah ini daerah alarmnya apa, kita mau menentukan untuk wilayah mana, maksudnya area mana. Ini yang merahnya itu adalah area yang ditangkap oleh kamera. Jadi ketika ada gerakan masuk ke area kotak ini, maka si alarm berbunyi gitu ya. Tapi kalau gerakannya di luar area ini, maka si alarm nggak berbunyi. Nah di area ini pun kita masih bisa tentukan areanya dengan selektif, menseleksi ya. Nah ini berarti apa namanya, kalau yang berwarna bukan merah berarti wilayah yang bukan termasuk sensitivitas alarm ya. Jadi kalau misalkan pengen semuanya, kita dihilangkan gitu. Tapi kalau pengen tampilkan, ini pilih semua. Yang ini nih, yang ini ya, bagian ini pilih semua. Nah seperti itu. Jadi nanti kalau ada gerakan di area kotak ini, nanti akan berbunyi. Nah misalkan si areanya kita persempit ya, berarti kita hilangkan terlebih dahulu area merahnya di sini. Nah berarti dia di area yang berwarna merah ini aja gitu ya. Jadi nanti ketika ada gerakan di area itu akan berbunyi. Nah kemudian terapkan. Kemudian oke. Nah ini, nah ya kan, jadi seperti itu nih, ada gerakan jadi bunyi. Nah sekarang saya akan coba arahkan ke PTZ yang bukan areanya ya, yang bukan areanya itu masih bunyi aja sini ya. Nah di sini ya. Nah itu kan berhenti kan, karena tidak ada objek yang ditetapkan di area yang di setting di alarm tadi ya kan, berhenti. Nah tapi ini kalau misalkan ada gerakan tetap bunyi ya. Nah itu fungsinya alarm seperti itu. Nah ini sebaiknya, nah kalau pengen dimatikan seperti ini. Nah ini mati, ini nyala ya kan. Nah kalau pengen hapus lagi ke pengaturan alarmnya sini ya, ini kita hapus. Nah jadi seperti itu caranya. Nah kalau kualitas gambar itu hampir sama ya. Nah bedanya kalau yang ini dia lebih zoom ya, kalau ini lebih wide-nya wide vertikal. Nah kan dia posisinya dapat tuh yang list plafon di atas dia masih kena dapat di atasnya, dia gambarnya lebih jelas nih. Kalau yang ini, nah kalau yang ini itu zoom ini default ya, standar ya, tidak diperkecil dan tidak diperbesar ya. Nah itu ya. Nah ini default, yang ini defaultnya seperti ini, yang kamera yang ini ya. Nah itu kan lebih dapat area lebih luas. Jadi kalau ini lebih bagus nih, lebih luas ya, dan gambarnya lebih jelas meskipun ini dalam format yang standar semua. Kalau ini, nah dia udah posisi defaultnya tuh udah zoom ya. Jadi kalau untuk ke area ini kurang luas ya kalau yang ini, tapi ini suaranya bagus. Nah jadi seperti itu. Kalau misalkan yang ini, coba ada settingan nggak yang kamera ini, maksudnya settingan yang itu nggak ada, itu kan nggak ada. Coba di sini di pengaturan bagian sini ya, pengaturan. Nah kita bedakan nih pengaturan alarm. Nah cuma bedanya ini aja, cuman gini aja, alarm nyala, periode alarm sama suara alarm doang. Nah udah cuma seperti itu aja ya. Kalau pengaturan perekaman udah lah ya, bisa pengaturan volume perangkat. Nah ini volume perangkatnya malah 8, tapi kan suaranya kecil tadi ya. Pengaturan lanjutan cuma gitu aja. Nah jadi kelebihannya kamera ini suara lebih jelas, bisa berbicara dua arah. Kemudian sensor gerakannya itu lebih cepat ya, sensitivitasnya. Kemudian motion deteksinya nih ada motion detection meskipun dia lambat dalam merespon gerakan secara otomatis di depan atau yang ditangkap kamera. Kemudian apalagi PTZ nya itu punya fitur tadi
fitur PTZ yang telah ditetapkan. Artinya kita bisa men-setting gambar tertentu sebagai titik PTZ-nya. Jadi pada saat si kamera ini gerakannya sedang jauh dari gambar tersebut, kemudian kita ingin balik ke gambar tersebut, tinggal klik yang PTZ-nya yang telah ditetapkan. Nah, kemudian apalagi praktis, tidak perlu pakai kabel charger dan segala macam. Kemudian apa, suara lebih jelas tadi udah ya. Oh ya, di sini ada lampunya juga untuk mode malam, kemudian bisa menyalakan lampu pakai flashlightnya, LED-nya bisa. Nah, kalau ini suara itu kecil ya, suara, tapi ini kamera lebih jelas dan lebih luas ya. Ini keunggulannya nih. Nah, kemudian bentuknya lucu. Jadi kalau kamera kita mencarinya yang posisi wide atau posisi lebih kecil ya, jadi bisa tertangkap semua sekitar objeknya. Kalau saya sih lebih pilih yang ini, harganya sama, malah lebih murah yang ini ya, tapi fiturnya lebih banyak. Nah, ini kan suaranya kecil tapi fiturnya lebih banyak dan ini lebih responsif. Cuma kelemahan tadi kamera tidak luas ya, kalau ini agak luas dikit ya gitu. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan buat arsip saya sendiri, karena saya bolak-balik nih kalau mau menyeting kamera ini dari awal kadang lupa lagi ya. Jadi caranya tadi pakai titik akses point ya. Jadi seperti itu. Ini pengaplikasiannya ya. Ini tuh kalau di mode mobil itu nanti nyala ya. Jadi yang jalur gerakan tadi diaktifkan. Nah, nanti nyala itu. Nah, itu ya. Nah, itu kan nyala otomatis. Nah, nanti dia akan mengikuti objek. Nah, dia akan mengikuti objek tuh. Coba ya, gerak. Nah, itu mati. Nah, nyala. Nah, akan bergerak terus. Nah, dia bergerak. Jadi ngikutin objek. Nah, itu bergerak ya. Nah, nanti dia mati. Kalau nggak ada objek yang bergerak lama, dia mati. Nah, dia ngikutin gerakan saya tuh. Nah, itu kan bergerak. Nah, itu kan bergerak ya. Nah, kalau nggak ada yang bergerak lagi, mati. Nah, kalau ada gerakan lagi, dia nyala lagi. Nih, saya lewat depannya ya. Nah, itu infrarednya nyala merah. Nah, itu infrarednya merah nyala ya. Jadi caranya seperti itu.